adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Halo sahabat, apa kabar? Semoga kita semua selalu dilindungi, disehatkan, dijaga, dimudahkan, dilancarkan, diberkahi setiap langkah-langkah kita. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat, perseteruan Joko Widodo dan Surya Paloh ini semakin hari oleh sebagian kalangan dinilai semakin memanas. Terlebih setelah penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi BTS Kominfo. Sebagian mengatakan genderang perang mulai ditabuh di antara keduanya. Wih, ngeri juga ya. Ya memang banyak yang menyayangkan nih situasi ini karena menilai Surya Paloh sudah keluar track, keluar kesepakatan, keluar komitmen, sudah mengkhianati kekompakan koalisi pemerintah. Tetapi juga nggak sedikit yang mendukung langkah-langkah Surya Paloh ini, ya, langkah yang diambil oleh Surya Paloh ini sebagai langkah sadar diri, atau mungkin lebih tepatnya langkah yang mawas diri kali ya. Selalu ada pemain tengah ini di segala situasi. Selalu ada yang masuk di tengah-tengah permainan. Siapapun itu, banyaklah. Anda bisa menilainya. Kita tahu yang terakhir nama Amin Rais, ya. Ini nama yang sudah dikenal oleh khalayak luas, ya. Termasuk juga dikenal dengan kekritisannya, ya, dengan kepedasannya, ketajamannya mengkritik kebijakan pemerintah. Dan sosok yang satu ini adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan reformasi. Nah, di tengah berkecamuknya internal Partai Amanat Nasional, waktu itu Amin Rais masih berada di PAN, sampai akhirnya Amin Rais memilih untuk memisahkan diri dan mendirikan Partai Umat. Jadi waktu itu, waktu kongres di Kendari kalau nggak salah ya, terjadi dinilai ya oleh Amin Rais itu sebuah penampakan, sebuah penampilan, sebuah political show yang sangat memalukan. Begitu kira-kira kata Amin Rais. Jadi waktu itu kongres PAN di Kendari ini kan ricuh. Sejumlah kader terlibat bentrok tuh di ruangan, saling lempar kursi lah, sampai ada yang terluka. Nah, Amin Rais bilang kondisi itu terjadi karena ada keinginan untuk menyingkirkan dia, ya, untuk menyingkirkan Amin Rais. Dengan begitu, menurut Amin Rais, dia tersingkir dan Partai PAN bebas untuk menentukan pilihan bergabung ke pemerintahan. Ya memang kita tahu bahwa PAN sewaktu Amin Rais berada di dalamnya tidak mempunyai keinginan untuk bergabung di koalisi pemerintah. Tetapi beberapa petinggi PAN berbeda pendapat, ya, ingin bergabung ke koalisi pemerintah, sehingga akhirnya pecahlah. Nah kemudian Amin Rais mendirikan, ya, Partai Umat. Amin Rais memang lebih banyak beroposisi dengan pemerintah, ya, termasuk menjadi oposisi dengan koalisi pemerintah sekarang ini. Kritik keras dan pedas selalu dilontarkan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan
Kita tahu walaupun tidak menyebut partai apa, ya, tetapi Amin Rais ini pernah loh menyebut orang-orang yang anti Tuhan itu otomatis bergabung dalam partai besar, yaitu partai setan katanya. Tentu saja pernyataan Amin Rais ini saat itu menimbulkan kegaduhan. Ya. Ini seperti ini nih beritanya. Ya. Jadi dulu sebut partai setan, kini Amin Rais minta Surya Paloh pukul balik. Wah, kepada siapa nih? Nggak tahu nih. Anda bisa menilai gitu kan. Jadi pertanyaannya apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Amin Rais ini partai besar adalah partai, apakah partai besar partai yang saat ini berkuasa, termasuk juga partai-partai yang berkoalisi dengan pemerintah, termasuk di dalamnya ada Nasdem sebelum mengusung Anies gitu kan. Sampai akhirnya di tengah situasi pergesekan antara Jokowi dan Surya Paloh bersama Nasdemnya, lalu Amin Rais meminta agar Surya Paloh melakukan serangan balik, fight back Pak, gitu, fight back kepada Presiden Joko Widodo. Amin Rais, Bung Surya Paloh, please fight back, begitu kira-kira yang diberitakan oleh media-media mainstream, media-media besar. Ucapan Amin Rais ini tentu bukan tanpa alasan memang, ya kan? Bukan tanpa tujuan. Paling tidak menurutnya penetapan tersangka Johnny G. Plate menjadi berkah tersembunyi ini untuk apa? Atau disebut blessing in disguise ya untuk Indonesia, yaitu terbongkarnya kasus dugaan korupsi yang disebut-sebut membuat negara mengalami kerugian sampai dengan 8 triliun rupiah loh. Dan kita tentu mendukungnya. Ini harus diproses secara hukum. Tetapi di sisi lain, penetapan tersangka ini juga menjadi gerbang lebar untuk membongkar kasus korupsi di lingkaran orang-orang Jokowi yang diyakini oleh mantan ketua MPR ini, Amin Rais, ya, juga tidak terlepas dari dugaan korupsi. Jadi Amin Rais bilang pisah jalannya Surya Paloh ini diharap bisa membuat Surya Paloh untuk menyerang balik dan membongkar kroni-kroni Jokowi. Nah, adakah tujuan lain ya dari pernyataan Amin Rais, Bung Surya Paloh, please fight back, gitu kan? Ya kita nggak tahu apakah ada tujuan di balik itu. Semoga tidak ya, semoga murni, gitu loh. Tadi yang sudah disebutkan, tujuan-tujuannya adalah membongkar kasus-kasus yang lainnya juga. Sudah lama memang Amin Rais tidak mengeluarkan pernyataan kerasnya. Apakah momen perseteruan Surya Paloh dan Jokowi ini menjadi saat yang tepat dan efektif demi mendongkrak kembali elektabilitas Amin Rais dan partai umatnya, sekaligus mendongkrak partai umatnya maksud saya? Apakah ini yang disebut politik ambil untung? Tapi bukankah seharusnya politik kita ini adalah politik memberi demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia? Ini gambar ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan, profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung di sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.